Halo Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat. Yang dikeluarkan bisa memihak kepada kaum buruh. Kemudian juga sampai saat ini Juno dan saudara, memang kaum buruh ini sudah kerjaan Ida Fauzia ini segera digantikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga agar memperbaiki bagaimana kebijakan di lokasi ataupun tepatnya di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan sejak pukul 10 tadi. Kemudian juga terpantau semakin siang semakin banyak sekali kaum buruh yang berdatangan dari Jabodetabek, dan rencananya juga nanti siang sekitar pukul 2 atau pukul 3 sore para buruh ini akan berjalan ataupun berpindah lokasi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan suara yang sama, meminta agar peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 ini segera dibatalkan dan dikembalikan kepada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2015 yang memang memperbolehkan jaminan hari tua ini bisa dicairkan sebelum umur 56 tahun. Juno. Uang JHT pemilik sepenuhnya adalah. Halo Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat. Perkenankan nama saya Dr. Hotman Paris yang sudah bekerja 36 tahun sebagai pengacara khususnya dalam bisnis internasional. Saya 10 tahun lebih bekerja sebagai asisten dari berbagai pengacara bule. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya saya bekerja sebagai pimpinan membawahi banyak pengacara bule. Dan selama puluhan tahun saya berpartner dengan Dr. Nono Anwar Makarim, doktor hukum dari Harvard Law School yang adalah bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Dan kemudian saya bertahun-tahun bekerja sebagai lawyer di kantor pengacara terbesar di Australia, Sydney, yang jumlah pengacaranya 700 orang. Inti pokoknya adalah Ibu Menteri, dalam membuat peraturan harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Coba renungkan, si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun, tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih uang itu masuk dalam jaminan hari tua, dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama menunggu 24 tahun sudah jatuh miskin, sudah pengangguran. Ya. Lagi pula kalau memang ada undang-undangnya yang selaras dengan peraturan Ibu, harusnya segera undang-undang itu dirubah agar berkeadilan. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya, memang ada berbagai jaminan, ya, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun, karena itu adalah uang dia, nggak ada alasan apapun untuk menahan uang tersebut. Apalagi misalnya sampai menahan puluhan tahun. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat, Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa. Ingat kasus Asabri, kasus
asuransi Jiwasraya walaupun diawasi oleh OJK reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal dan akhirnya hilang itu semua uang. Tolong hati-hati, Bu. Sekali lagi, ini adalah uang dari si buruh tersebut, uang dari si pegawai tersebut. Ya, benar-benar tidak ada alasan untuk menahan puluhan tahun. Salam Hotman Paris. Halo semua ketua, wakil ketua dan anggota DPR di Komisi 9 DPR. Di Komisi 9 DPR. Jutaan buruh atau pekerja bekerja dan atas gajinya tiap bulan tentu dibayarkan pajak oleh majikan masuk ke kas negara. Jadi dari keringat buruh tersebut, dari keringat pekerja dibayarkan pajak ke kas negara. Itulah yang dipakai oleh negara untuk membayar gaji dan tunjangan dan fasilitas mewah dari para anggota DPR di Komisi 9. Dari situlah uang yang Anda nikmatin setiap bulannya. Makanya inilah saatnya para komisi anggota DPR Komisi 9 penuhi kewajibanmu. Panggil Menteri Tenaga Kerja. Cabut itu peraturan yang mengharuskan tunjangan hari tua, jaminan hari tua hanya bisa diambil pada umur 56 meskipun si buruh tersebut di PHK pada usia muda. Padahal dalam waktu yang bersamaan sekarang ini masih berlaku peraturan pemerintah nomor 60 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi yang dalam penjelasannya jelas-jelas menyebutkan bahwa kalau memang karena PHK maka disamakan dengan seolah pensiun, dan oleh karenanya begitu di PHK maka si pekerja tersebut berhak mengambil jaminan hari tua. Peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Pak Jokowi tersebut mantap, sangat berkeadilan. Tapi kenapa kok menterinya mengeluarkan peraturan yang berbeda? Terlepas dari redaksi undang-undang yang mungkin begitu redaksinya, yaitulah tugas Komisi 9, robah itu undang-undang nomor 40, robah agar berkeadilan. Itu uang adalah potongan gaji dari si pekerja, si buruh. Di mana logikanya kalau harus menahan puluhan tahun? Sementara dia mungkin bisa saja jadi pengangguran. Hormat saya kepada Komisi 9 agar segera bertindak. Ya, agar segera bertindak. Ya, ingat semua fasilitas yang Anda nikmatin itu adalah berasal dari uang pajak yang dibayar oleh rakyat termasuk buruh, pekerja, termasuk uang pajak yang saya bayar. Ia menilai aturan Salam yang Hotman Paris. menyebutkan JHT baru bisa dicairkan 100% saat usia 56 tahun ini akan membuat pekerja kehilangan pengamanan ekonomi saat terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Jadi sebagai sebuah hak maka semestinya dapat diambil saat pekerja berhenti bekerja, baik karena memasuki usia pensiun maupun karena ter-PHK atau mengundurkan diri, katanya dalam keterangan tertulis. Apalagi varian Omikron, ini dari pihak kepolisian juga akan mengupayakan agar dari pihak buruh sendiri akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, memang ada 1.000 lebih buruh yang hari ini akan melakukan gelar aksi ataupun unjuk rasa untuk menolak aturan baru terkait dengan pencairan jaminan hari tua. Nantinya dari pihak kepolisian juga akan mengingatkan kepada kaum buruh agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga telah meminta agar mengurangi jumlah massa yang datang ke
kawasan Jakarta Selatan ini. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak dari Polres Jakarta Selatan, nantinya juga bukan hanya mengamankan jalannya unjuk rasa saja, tetapi juga ada tim khusus yang nantinya akan berkeliling untuk mengingatkan kaum buruh yang sedang melakukan